Berikutnya kita akan membahas tentang probabilitas ya. Tadi kita sudah mengenalkan tentang data, variabel, kemudian beda statistika dengan statistik dan seterusnya. Sekarang yang terkait dengan materi kita selama satu semester ini, apa itu probabilitas? Oke. Nah, jadi probabilitas itu merupakan sebuah studi terhadap fenomena ketidakpastian atau keacakan akan sistem atau apapun yang kita pelajari. Ya, kalau dalam TI secara erat ya, karena kita belajar sistem, tentu saja ini sangat terkait dengan sistem yang kita pelajari. Nah, ini pun Anda ingat-ingat ya, meskipun nanti akan diberikan pada saat kuliah PTI. Jadi apa yang membedakan antara teknik industri dengan teknik-teknik yang lainnya. Nah, kata kuncinya adalah jurusan teknik itu pasti melakukan proses desain atau proses perancangan. Tapi bandingkan, kalau misalnya rekan-rekan Anda yang di teknik elektro, yang didesain itu adalah tentu saja sistem ketenaga listrikan. Kalau teman-teman Anda yang di sipil, yang didesain misalnya sistem bangunan dan lain sebagainya. Nah, yang di TI apa? Yang di TI justru sistemnya sendiri yang didesain. Ya. Jadi dalam hal ini misalnya Anda mendesain apa? Sistem interaksi antara manusia dan mesin atau misalnya sistem logistik dan seterusnya. Oke? Nah, di dalam sistem tersebut banyak terjadi aspek-aspek yang sifatnya acak atau tidak bisa kita kendalikan sehingga mengapa studi tentang probabilitas ini menjadi sangat penting. Oke? Nah, probabilitas itu merupakan sebuah ukuran atau measure yang menunjukkan seberapa tinggi kemungkinan kejadian itu akan terjadi, ya. Dimana nilainya selalu antara 0 sampai 1, ya. Dimana kalau probabilitas itu bernilai 0, begitu, berarti dia itu tidak mungkin terjadi. Sementara kalau probabilitas itu bernilai 1, pasti dia sifatnya pasti terjadi di sini, ya. Nah, jadi kalau nanti Anda mengerjakan soal, kalau Anda ketemu probabilitas negatif ya itu jangan dituliskan, itu sudah pasti nilainya salah yang Anda hitung tersebut. Oke. Nah, bagaimana cara kita menentukan probabilitas yang subjektif? Ada menentukan probabilitas. Pada prinsipnya bisa dibagi dalam beberapa hal. Yang pertama, itu kita lakukan secara subjektif. Artinya apa? Oh, saya merasa nih, misalnya gini. Saya merasa bahwa kalau jam 5 sore dari Dago ke arah Buah Batu lewat Jalan Riau itu lebih macet dibandingkan saya lewat Jalan Merdeka. Karena pengalaman saya nanti pada saat ketemu perempatan Ahmad Yani dan perempatan mana Gatot Subroto itu lebih macet daripada kalau saya lewat Jalan Merdeka, itu perempatan Jalan Cikawaunya itu lebih tidak macet. Tapi dasarnya apa? Kalau Anda hanya bilang berdasarkan pengalaman saya, maka itu subjektif. Apakah salah? Ya, tidak salah. Tergantung tujuan Anda. Kalau hanya untuk keperluan sehari-hari gitu ya. Misalnya menentukan rute jalan, ya boleh silahkan. No problem. Nah, tapi untuk masalah yang lebih besar gitu. Misalnya Anda ingin menjadwalkan bis ya, atau misalnya Anda punya angkot. Kan tidak bisa berbasiskan sesuatu yang hanya sifatnya subjektif seperti itu. Nah, maka Anda harus berbasiskan sebuah metodologi yang jelas, ya, yang sifatnya objektif, dapat digunakan oleh orang banyak. Begitu pula mungkin dia dapat di counter kalau ternyata metode yang Anda gunakan itu salah. Nah, menentukan probabilitas yang objektif itu ada dua caranya. Yang pertama, Anda tentukan secara teoretis, begitu. Artinya secara teori itu bisa diukur dan sebetulnya tidak sulit, atau Anda ukur dari sebuah pengamatan atau secara empirical atau secara empiris. Ya, contoh. Ya. Dan kalau kita lihat di sini, kuliah kita fokus kepada hal yang sifatnya objektif. Kita tidak belajar yang ini. Ya. Jadi kalau teoretis dia merupakan sebuah kejadian ya, yang dimana itu didasarkan atas tadi saya bilang namanya teoretis pasti dia berbasiskan underlying norms ya. Yang itu kan berdasarkan pengetahuan tentang munculnya kejadian atau berdasarkan rumusan teoretis yang sudah diketahui. Nah, contohnya bagaimana? Di sini kita lihat di halaman selanjutnya. Contoh ini sebetulnya akan kita pelajari di itu ya, di kuliah-kuliah selanjutnya. Jadi bagaimana kalau kita memunculkan angka pada dadu yang sifatnya dia seimbang? Coba saya tanya.
berapa probabilitas muncul angka 5, berapa probabilitas muncul angka 3, muncul angka 6, angka 1, angka 2, dan angka 4. Semuanya sama. Kalau dadu yang Anda sedang teliti itu seimbang, maka probabilitas munculnya tiap angka adalah sama dengan jumlah sisi dari dadu, yaitu 1/6. Gitu. Nah, begitu Pak. Nah, sekarang kalau kita lakukan secara empirical atau empiris, nah probabilitasnya itu ditentukan berdasarkan data atau nilai pengamatannya. Nah, ini kalau Anda mengerjakan nanti tugas besar atau tugas akhir, ini tuh banyak dipakai. Karena kita basisnya selalu berdasarkan pengamatan. Ini yang disebut sebagai frekuensi yang relatif. Tuh. Nah, contohnya bagaimana? Tadi, kalau kita membagi berdasarkan tabel frekuensinya itu, ya, tadi kan sudah kita hitung bersama-sama ya di materi sebelumnya bahwa totalnya itu sama dengan 100 begitu. Nah, frekuensinya kalau Anda hitung itu semuanya akan sama dengan 100 ya. Inilah probabilitasnya. Dari mana ini? Ini muncul 3 orang gitu atau 3 nilai, 3 bagi 100. 3 bagi 100, 7 bagi 100 dan seterusnya. Sehingga total probabilitasnya akan sama dengan 1. Nah, berapa probabilitas nilai ujian di antara 61 dan 71 ini? Masuk ke angka 0,17%. Kalaupun Anda menggunakan formula tadi yang sudah diajarkan, yaitu menentukan jumlah kelasnya dengan kriteria Sturges, maka konsepnya pun tidak berbeda secara jauh. Gitu. Nah, ini adalah contohnya tabel frekuensi relatif juga. Kalau kita berbicara masalah mobil yang parkir tiap jamnya, maka probabilitas terdapat 3 mobil yang parkir tersebut ya, itu adalah sebesar 12% atau 0,12. Nah, apa peran probabilitas di dalam ilmu statistika? Ya. Di sini statistika itu mempunyai 2 cabang. Yang pertama disebut sebagai statistika deskriptif atau statistika yang secara dominan itu terkait bagaimana kita menyajikan data yang sudah kita kumpulkan. Dan ada juga statistika yang berkaitan dengan inferensi atau membuat kesimpulan, ya. Jadi kalau Anda ingin membuat kesimpulan, maka itu tidak lain adalah statistika yang terkait dengan inferensi. Itu. Oke. Nah, deskriptif di sini ya, itu adalah analisis yang berdasarkan ringkasan. Maka tadi saya bilang, ini adalah dari penyajian data yang sudah kita kumpulkan. Baik dia dalam bentuk tabel maupun bentuk gambar secara statistik yang dihitung. Ini contohnya apa? Contohnya kalau Anda membuka situsnya bps.go.id, sebagian besar itu adalah statistika deskriptif. Mereka mengumpulkan data, kemudian membuat cara untuk menyajikan data tersebut sehingga bisa kita baca secara bersama-sama. Nah, tapi bagaimana dengan statistika jenis yang lain, yaitu yang sifatnya inferensi? Nah, kalau di sini kita sudah berusaha untuk mengambil kesimpulan tentang parameter atau bentuk distribusi dari populasi berdasarkan statistik yang kita hitung dari sebuah sampel yang dipilih secara random. Ya, ini utamanya akan kita pelajari pada saat Anda masuk ke kuliah statistika industri. Tuh. Nah, di sini kalau kita nanti masuk ke kuliah statistika industri, saya tidak akan berpanjang lebar di sini ya, karena materinya belum diberikan. Tapi kurang lebih statistika inferensi itu berkaitan dengan 2 hal. Yang pertama penaksiran atau disebut juga estimasi, atau bisa juga kita sebut sebagai perkiraan, itu juga bisa. Yang kedua adalah menguji hipotesis. Nah, kalau penaksiran ini ya, jadi ini konsepnya adalah kita tuh sebetulnya tidak pernah mengetahui nilai dari populasi, kecuali apa? Kecuali kita melakukan sensus. Ya. Kalau Anda hanya melakukan sampling, maka mau sebanyak apapun jumlah sampelnya, katakanlah tadi, ya, kita ingin mengukur jenis tinggi badan orang di Indonesia yang sudah dewasa. Katakanlah populasinya ada sejumlah 150 juta. Anda katakanlah ngumpulin data sebanyak 100.000 orang, dan itu sudah data yang sangat banyak kan. Bayangkan 100.000 orang sama dengan satu kecamatan di Bandung.
Anda kumpulkan semua. Tetap saja, itu kita tidak pernah mendapatkan parameter, ya, nilai dari populasinya tersebut sampai Anda melakukan sensus. Kalau Anda melakukan sampling saja, maka Anda hanya mendapatkan nilai statistik dari sampel. Sehingga kalau Anda ingin menyimpulkan nilai populasinya itu berapa, kita harus melakukan yang disebut sebagai estimasi atau penaksiran. Ya. Nah, di sini ada, nanti kita akan belajar dalam penaksiran tersebut ada yang disebut sebagai tingkat kepercayaan atau level of significance. Gitu. Nanti penaksiran Anda juga akan belajar bahwa ada dua jenis penaksiran. Di situ ada point estimate, yang berikutnya adalah interval estimate. Ya, ini dalam jangkauan si penaksiran tersebut, kalau ini dalam titik. Nah, jadi kalau ini nilainya otomatis karena penaksirannya itu berdasarkan titik saja, maka sudah pasti hanya ada satu nilai, ya. Sedangkan kalau yang penaksiran interval di sini, karena dia bersifat interval, maka nilainya itu dalam rentang, ya, dalam rentang. Nah, ini lagi-lagi ya, saya tidak membahas ini secara dalam karena sebetulnya ini akan dibahas secara banyak pada saat Anda masuk ke kuliah statistika industri di semester 4. Oke. Ini adalah tingkat kepercayaan. Ini secara umum Anda bisa baca ya. Itu adalah nilainya itu. Jadi saya yakin berapa persen bahwa taksiran saya itu masuk ke sini. Itu kurang lebih artinya, maknanya, yang disebut sebagai tingkat kepercayaan. Oke. Nah, yang berikutnya di dalam statistika deskriptif tersebut ada juga bahasan yang lain yang disebut sebagai pengujian hipotesis, ya. Jadi di sini ada bagaimana nilai parameter kita itu sudah sesuai dengan yang dihipotesiskan. Contohnya bagaimana? Misal kita menguji apakah tinggi badan pria di Indonesia itu sama dengan 158 cm. Itu adalah hipotesis nolnya. Hipotesis tandingannya bisa jadi tinggi badan pria di Indonesia kurang dari 158 atau tinggi badan pria di Indonesia lebih dari 158. Itu bisa. Ya. Tadi hipotesis tandingannya contohnya tinggi badan pria di Indonesia lebih dari 158. Nanti Anda akan belajar di statistika industri, biasanya apa yang ingin kita uji itu kita rumuskan di dalam H1 atau hipotesis tandingannya. Nah, ini tadi katakanlah ini kalau kita ingin mengukur katakanlah nilai diameter sebuah part ya yang sedang kita pelajari, kita bisa merumuskan bahwa hipotesis nolnya itu diameter dari partnya tersebut persis sama dengan 10 mungkin milimeter gitu. Nah, hipotesis tandingannya itu berarti mu tidak sama dengan 10. Implikasinya berarti kan ada dua kalau di sini. Implikasi yang pertama berarti mu kurang dari 10. Implikasi yang kedua adalah mu lebih dari 10. Itu adalah dua implikasi dari hipotesis tandingan yang kita rumuskan di sini. Nah, ini ada beberapa kesalahan dalam pengujian hipotesis. Kesalahan tipe 1 atau kesalahan pertama disebut sebagai alfa, yaitu pada saat hipotesis awal kita benar, kita malah menolaknya. Ya. Ini kita bisa ukur kalau alfa. Nah, kalau beta, ya, pada saat H0 itu salah, kita malah menerimanya. Nah, ini tidak bisa kita ukur kecuali kita tahu H0 tandingannya itu ada berapa dalam hal ini. Oke? Nah, di sini kemudian ini kan ada sekarang kan kuliahnya itu kan judulnya kan baru teori probabilitas ya. Nah, sebetulnya apa peran dari probabilitas itu di dalam kuliah statistika ini? Nah, ada banyak ya. Yang pertama, kalau dalam hipotesis yang terkait sendiri, Anda bisa menentukan kesalahan dalam melakukan pengujian itu berapa banyak. Nah, tapi kalau secara umum, yang terkait dengan statistika itu ya probabilitas membantu kita bagaimana kita bisa memahami underlying norms atau teori-teorinya itu yang digunakan dalam statistika nanti. Nah, ini tidak saya bahas ya, tadi sudah saya bilang bahwa ini adalah alfa, yang berikutnya adalah beta, begitu. Nah,
Di sini kita lihat bahwa eh, apa contoh dari penerapan konsep probabilitas dalam ilmu teknik industri, ya. Dalam ilmu teknik industri kita bisa lihat, nah, Anda apa? Anda bisa melakukan pengambilan keputusan dalam situasi yang tidak pasti. Tadi saya bilang kalau kita mempelajari sebuah sistem itu sebetulnya tidak ada yang pasti. Karena di dalam sistem itu tidak ada yang pasti, maka bagaimana dalam ketidakpastian ini kita tetap bisa mendapatkan hasil yang maksimal gitu atau hasil yang terbaik. Contoh seperti ini ya. Kalau ya oke, mungkin contoh saya tidak bagus karena saya memberikan contoh di rumah taruhan gitu. Tapi kan Anda lihat, rumah taruhan itu kan merupakan bisnis yang besar kan, dan nyatanya selama puluhan tahun orang tetap melakukan bisnis rumah taruhan. Kalau itu tidak menguntungkan kan tidak mungkin dilakukan oleh para pebisnis. Nah, bagaimana mereka bisa yakin gitu ya bahwa contohnya gini, kalau misalnya Barcelona lawan Persib Bandung gitu, pasti kan koefisien kalau orang naruh yang menang itu Barcelona kan kecil. Katakanlah koefisiennya 1,1. Artinya kalau Anda naruh uang 100.000, kalau Barcelona yang menang Anda dapat uang 110.000. Tapi sebaliknya, kalau Anda naruh Persib Bandung yang menang, koefisiennya mungkin bisa 7 gitu. Jadi kalau Anda naruh 100.000, Anda bisa dapat imbalan 700.000. Kenapa dia yakin seperti itu? Karena dia tahu. Dia menghitung dari data empiris gitu ya. Dari historical, kemungkinan Persib Bandung yang menang itu sangat kecil. Secara empiris Barcelona akan menang. Sehingga kalau gitu rugi dong. Misalnya saya memberikan koefisien untuk Barcelona yang besar karena orang kemungkinan besar akan memberikan taruhannya untuk Barcelona. Nah, bagaimana kemudian di situ dia bisa yakin mendapatkan angka 1,1 untuk Barcelona, 7 untuk Persib Bandung? Itulah yang disebut sebagai peran dari probabilitasnya. Atau kalau misalnya Anda sedang melakukan pengiriman barang begitu ya. Melakukan pengiriman barang, Anda kan tidak bisa menjamin bahwa barang itu persis akan sama nyampainya waktunya sesuai dengan waktu yang direncanakan. Nah, bagaimana untuk mengatasi kendala-kendala semacam itu? Anda menghitung probabilitasnya. Sehingga dari probabilitas itu nanti akan kita ketahui berapa banyak jumlah persediaan yang perlu kita persiapkan. Jumlah persediaan itu menandakan unsur ketidakpastiannya. Kalau dalam hal pengiriman barang itu semuanya pasti, tidak perlu Anda melakukan persediaan karena kan sudah pasti dijamin bahwa barang itu akan tersedia ya. Jadi dalam situasi yang serba tidak pasti tersebut, kita masih bisa membuat perencanaan yang cukup bagus. Contoh kalau kita berbicara project gini ya. Kalau kita berbicara project di sini akan kita lihat bahwa project itu tidak bisa kita jamin selesai tepat waktu sesuai dengan rencana awal kita ya. Kalau tidak bisa kita jamin sesuai dengan rencana awal kita, maka di sini contoh kalau kita punya analisis project di sini ya, bagaimana kemudian kita bisa menyelesaikan kegiatan ini, berapa peluangnya lebih dari 25 minggu. Sehingga itu kemudian yang bisa kita jaminkan terhadap bank, terhadap asuransi dan lain sebagainya, ya. Oke. Nah, kemudian ini juga misalnya kita dalam analisis keputusan, bagaimana kemudian kita bisa memilih keputusan yang terbaik kalau melihat pasar modal sekarang perkembangannya. Misalnya kalau saya menaruh di investasi A itu sedang lesu, kalau saya menaruh di investasi B itu sedang ramai dan memiliki probabilitas masing-masing. Nah, itu contoh-contohnya berbagai macam hal dalam probabilitas ini, dan ini nanti akan Anda pelajari masalah permainan ini atau disebut sebagai game teori yang ditemukan oleh seorang matematikawan atau ekonomik ya, lupa saya. Antara dua hal itu, matematikawan atau ekonomi atau ahli ekonomi John Nash. Itu di sini ini yang disebut sebagai payoff matrix atau matriks imbalan.
Jadi katakanlah ini selalu dilihat dari sebuah satu sudut pandang saja ya. Katakanlah kalau kita mengambil dari sudut pandangnya A, maka kalau A menerapkan strategi satu dan B menerapkan strategi satu, maka A akan mendapatkan keuntungan sebanyak 4 poin atau 4 rupiah atau 4 juta atau apapun. Sebaliknya kalau A menerapkan strategi 2, kemudian B menerapkan strategi 2 juga, maka dia akan menderita kerugian sejumlah 6. Nah, dari mana dia mendapatkan payoff matrix semacam ini? Itu didapatkan dari studi secara empiris atau data historis. Nah, itulah cara-caranya. Ya, jadi kemudian bagaimana kalau dari sudut pandang pemain A, saya milih strategi apa yang akan memaksimumkan ekspektasi pangsa pasar saya. Ya. Begitu pula kalau di sini kita punya analisis keandalan atau reliability analysis. Nah, misalnya seperti ini. Kalau kita lihat, ini sistem serial ya, satu. Kemudian dengan yang ada di blok ini, serial dengan ada di sistem komponen 4. Berarti kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini, sistemnya ini akan bekerja jika semuanya ini bekerja, satu bekerja, salah satu dari 2, 3, 4 bekerja ini 5 ya harusnya. Ya. Ini seharusnya adalah 5. Kemudian di sini ada 5 seharusnya. Kemudian yang ini ada 5, kemudian yang di blok ini ada komponen 2, 3, 4. Nah, berapa kemudian peluang kerusakan yang ada di komponen 2, 3, 4 ini sehingga kita bisa mengetahui seberapa andal sistem kita. Kita bisa melakukan analisis FTA atau fault tree analysis dan kita bisa menentukan berapa kegagalan dari sistem ini ya, mana masing-masing bisa kita lihat bagaimana dia bisa gagal, 1, 2 gagal dan seterusnya ya. Jadi itu kurang lebih materi yang saya jelaskan untuk minggu ini. Silahkan dipelajari di textbook dan selamat belajar.